Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersama-sama akan mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi sampai kita di dalam bab sholat. Bab pertama yang beliau terangkan ketika menerangkan masalah sholat di sini adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Jadi ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Syarat wajibnya sholat itu adalah seseorang harus mukallaf. Dia agamanya Islam, kemudian berakal dan sudah balik, maka dia disebut seorang mukallaf. Nah, ketika dia itu merupakan seorang mukallaf, maka dia wajib untuk sholat. Lalu ketika dia melaksanakan sholatnya itu sah atau tidak tergantung kepada syarat-syarat yang akan kita terangkan pada sore hari ini, dan juga tergantung kepada rukun-rukunnya sholat, apakah telah dilaksanakan dengan sempurna atau tidak. Beliau mengatakan wa yushtaratu li sihhatis shalah, dan disyaratkan untuk sahnya sholat ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu, mengetahui bahwasannya dia sholat dan waktu sholat sudah masuk. Waktu sholat sudah masuk. Dan itu tidak hanya dengan perkiraan. Masuknya waktu sholat itu tidak hanya dengan perkiraan. Beliau mengatakan di sini mengetahui masuknya waktu itu biyaqinin, dengan yakin, awijtihadin, atau berusaha untuk nyari tahu, berusaha mencari tahu, au ghalabati dhonnin, atau prasangka yang kuat. Dengan tiga hal itu, dia tahu masuknya waktu secara yakin, atau dia berusaha untuk cari tahu waktunya sudah masuk atau belum, atau prasangka yang kuat. Di sini diterangkan bisa jadi seseorang dia mengetahui waktu sholat dengan yakin. Itu biasanya para ahli fikih memberikan tanda-tanda masuknya waktu sholat. Misalnya masuknya waktu subuh. Dengan apa kita tahu masuknya waktu subuh itu? Ketika kita melihat di langit sebelah timur itu sudah ada cahaya. Cahaya bukan cahaya yang matahari muncul ya, tetapi cahaya fajar. Entah sekarang kita pernah tahu atau enggak. Jadi di sebelah timur itu kalau masuk waktu subuh itu ada terang-terangnya gitu, ada terang-terangnya putih. Jadi bukan terang yang seperti ini, tapi itu merupakan proses matahari mau muncul. Lah, sinar mataharinya itu kan barak, sangat besar sekali. Otomatis sebelum dia muncul pun sudah ada itu sulak-sulaknya. Itu ada sulak-sulaknya, itu yang disebut dengan fajar. Itu yang disebut dengan fajar. Kalau di sini dikatakan ayya'rifa dukhula waqti shalah ka ayyara syamsa taghrub, atau misalnya sholat maghrib, kita tahu bahwasanya mataharinya itu sudah benar-benar tenggelam. Meskipun keadaannya masih terang, yang kita lihat bukan terang atau gelapnya, tapi mataharinya itu
bulatannya sudah tenggelam atau enggak, itu maghrib. Kalau misalnya masuknya waktu zuhur itu dengan tergelincirnya matahari, zawalu syamsi katanya. Tergelincirnya matahari. Jadi garis edarnya matahari itu pas di tengah-tengah, itu masih belum masuk waktu zuhur. Ketika sudah condong, ya sudah condong ke arah barat sedikit, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Kalau masuknya waktu asar itu biasanya ditandai dengan bayangan. Ya, kalau di dalam kitab-kitab fikih itu bayangan ketika masuk waktu asar itu panjang bayangannya lebih panjang dari 2 kali lipat daripada benda aslinya. Benda aslinya misalnya segini, nah panjang bayangannya itu 2 kali lipat ini. Nah, itu berarti sudah masuk waktu asar. Lebih sedikit ya, lebih sedikit. Jadi 2 kalinya dan lebih sedikit. Isya, kalau di dalam kitab fikih itu diterangkan isya itu dengan terbenamnya atau hilangnya mega merah. Ya, katanya mega merah. Mega merah itu apa? Yaitu matahari yang habis tenggelam itu, kemudian cahayanya, kiasan cahayanya itu masih ada di langit. Nah, itu ketika masih ada mega merahnya, maka belum masuk waktu isya. Tapi kalau sudah hilang, sudah mega merahnya, itu sudah masuk waktu isya. Itu cara untuk mengetahui masuknya waktu dengan yakin, ya, dengan yakin. Zaman dahulu, zaman sekarang kita sudah punya patokan, biasanya di tiap-tiap masjid, tiap-tiap musola itu ada jadwal, ya, masuknya waktu sholat itu kan jam berapa. Dan alhamdulillah sekarang dunia sudah semakin canggih, jadi kita punya HP itu langsung terkoneksi. Kita gak usah HP zaman dahulu tahun-tahun 2000-an lah, belum 2010-an, tahun-tahun 2000-an sekian itu ngatur jam itu masih manual ya, masih manual ngatur jam zaman dahulu. Kalau sekarang pokoknya SIM card-nya itu nyala, maka otomatis jamnya itu akan berubah sendiri sesuai dengan jam umum di daerah. Kalau di kita ini waktu Indonesia Barat. Nah, itu insya Allah di setiap HP atau di setiap jam yang elektronik semacam itu jamnya sudah seragam. Jadi kalau sekarang di sini tulisannya jam 15.36, di HP jenengan insya Allah jam 15.36. Nah, seperti itu. Karena sudah terkoneksi, semuanya sudah terkoneksi, dan itu lebih enak lagi. Itu mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Fa illam yatamakkan min ma'rifati dukhuli waqtiha, kalau nggak bisa untuk mengetahui yakin masuknya waktu sholat, wajib alaihi ayyakhudha bi khabari thiqatin yukhbiru an ilmin wa mithluhu adhanu thiqatin. Biasanya kalau kita nggak bisa memastikan masuknya waktu sholat, ya sudah nunggu adzan. Ya, nunggu adzan dari masjid yang benar-benar terpercaya. Adzannya itu terpercaya. Biasanya di masjid-masjid yang terpercaya yang saya tahu itu di Masjid Jami' Malang itu, di situ ada jadwal waktu sholat. Kemudian di situ ada pemberitahuannya di jadwal waktu sholat itu dengan ihtiyat 2 menit atau 4 menit kayaknya. Nanti kapan-kapan jangan kalau mampir ke sana ada waktu sholat itu jangan pentelengi di situ di pinggirnya sini biasanya ada tulisannya dengan ihtiyat 2 menit atau 4 menit gitu. Jadi maksudnya itu apa ihtiyat? Ihtiyat itu maksudnya adalah kehati-hatian. Jadi sebetulnya kalau misalnya sekarang tulisannya masuk waktu asar jam 16
misalnya jam 15.40. Ya, misalnya sekarang ini jam 15 jam 4 berapa? Jam 14 ya. Jam 14.40. Itu masuk waktu asar. Sebetulnya asarnya itu jam 14.38 itu sudah masuk waktu asar. Itu kalau kata orang Jawa ya, zaman dahulu itu diarani manjing. Ya. Sudah manjing waktu sholat. Ya. Manjing waktu sholat tapi belum adzan. Ya, itu dinamakan manjing, ya kan? Dulu itu ada istilah itu. Dulu ada istilah kamu po sholat saiki wis manjing waktu nih. Wis manjing waktu ini tapi belum adzan. Karena apa? Karena adzannya itu nunggu kepastian. Lewat 2 menit baru adzan. Ya, lewat 2 menit baru adzan. Kalau misalnya ada jadwal yang lewat 4 menit baru adzan, itu juga berarti 4 menit sebelumnya itu sudah manjing waktu sholat. Nah, kemudian azannya itu ditepatkan waktu dan sudah pasti waktu sholatnya itu sudah masuk karena apa? Sudah lewat 2 menit atau sudah lewat 4 menit, seperti itu. Itu keadaan masjid-masjid yang terpercaya seperti itu. Kalau masjid atau musolah yang ikut yang lainnya, ya biasanya meskipun di sini juga kalau azan juga ikut yang lainnya azan baru di sini azan gitu loh maksudnya. Yang lainnya azan baru di sini azan. Yang lainnya belum azan ya di sini belum azan. Biasanya yang susah itu ketika hujan deras. Yang lainnya itu azan tapi di sini gak kedengeran saking derasnya. Nah, itu harus tahu sendiri dengan waktu yang kita tahu gitu maksudnya. Kemudian tadi kan katanya mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Bisa juga mengetahui masuknya waktu dengan ijtihad. Ya, dengan ijtihad. Ijtihad itu apa? Berusaha tahu. Ijtihad itu kalau di sini ijtihad wajaba ayajtahid fi ma'rifati dukhulihi bi qira'atin aw hirfatin aw siyahidikin mujarrab. Bisa caranya ini cara-cara kuno ya. Dengan bacaan. Ya, dengan bacaan. Bacaan itu maksudnya apa? Orang zaman dahulu mungkin para ulama-ulama itu mereka ketika sholat tahajud ya, sholat tahajud itu waktu bangunnya mereka itu paten. Misalnya dulu mereka nggak punya jam, tapi waktu bangunnya mereka itu paten. Dan ketika mereka membaca Al-Quran setelah tahajud, berapa rakaat, kemudian membaca Al-Quran, berapa ayat, maka biasanya, ya, mereka tahu kalau biasanya, kalau saya sudah baca berapa ayat ini, maka itu sudah masuk waktu subuh. Ya, itu tanda untuk dia sendiri, ya. Yang tahu itu dia sendiri. Au hirfatin, atau bisa juga dengan kerjaan, ya. Dia dari habis sholat subuh, kemudian mungkin dia masak, ngantarkan apa, kemudian setelah itu dia kerja, bla 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 bla. Kemudian biasanya selesai dia kerja, terus bertepatan dengan azan zuhur. Suatu saat dia ada di suatu tempat yang nggak ada azan di situ, nah dia bisa menjadikan kebiasaannya itu sebagai patokan, ya, sebagai patokan. Itu namanya juga ijtihad. Atau waktu subuh, setiap subuh itu pasti ayam tertentu, ya, ayam tertentu. Di sini dikatakan ausiyahidikin atau kokokan ayam mujarrob yang sudah terlatih. Ayam yang sudah terlatih itu boleh dijadikan patokan. Itu namanya ijtihad. Fa illam yastati al-ijtihad akhadha bi khabari thiqatin. Kalau dia nggak bisa ijtihad, maka dia ngikut sama orang yang tahu waktu, sama orang yang bisa ijtihad
masalah waktu sholat. Walhasil di sini yang ingin saya katakan bahwasanya ketika kita akan melaksanakan sholat itu kita perlu tahu terlebih dahulu bahwasanya waktunya itu sudah masuk. Ya, perlu tahu terlebih dahulu bahwasanya waktunya itu masuk tanpa melewati prosedur yang seperti ini, maka ujuk-ujuk dia sholat, dia tidak terlaksana syarat sholatnya. Kalau di dalam waktu mungkin kurang jelas ya. Sekarang saya baca dulu, nanti mungkin dengan berjalan lebih jelas lagi. Fa in shalla ma'asyak, apabila dia itu sholat tapi di dalam hatinya ragu-ragu, ini sudah masuk waktu atau belum masuk waktu, lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Jadi dia harus tahu terlebih dahulu bahwasanya ini sudah masuk waktu. Seperti itu. Pertama kali sampai di Yaman itu kita nginep di Hotel Son'a, ya, kita nginep di Hotel Son'a. Kemudian kita masih belum tahu kalau di sana itu azannya subuh 2 kali. Jadi kita sampai di situ mungkin pertengahan malam, kemudian saya nunggu subuh, daripada subuhnya nanti kan habis perjalanan jauh, capek, ya saya nunggu subuh biar subuhnya gak bablas. Kemudian saya dengar ada azan, ya, ada azan. Saya laksanakan sholat, ya, ada azan, saya laksanakan sholat. Kemudian setelah itu saya sambil leyeh-leyeh lihat TV. Nah, berapa menit saya lihat TV, itu di TV baru azan. Ya. Nah, tadi azan apa ya? Oh, berarti di sini azannya itu 2 kali. Jadi tadinya saya sudah sholat subuh terus sholat subuh lagi. Karena apa? Nggak tahu kebiasaan di situ itu azannya ternyata 2 kali. Ya semua rata di situ masjid-masjid azannya 2 kali. Kalau di sini kan azan 2 kali adanya Muhammadiyah. Ya, di sana semuanya azan 2 kali. Dan memang masa-masa Rasulullah azannya itu memang 2 kali. Barang siapa yang dia sholat dengan ijtihad tadi, kemudian ternyata waktunya itu belum masuk, maka dia mengulangi sholatnya pasti. Maka dia mengulangi sholatnya kalau masih ada waktunya. Tapi kalau sudah kelewat waktunya, maka dia mengqadha sholatnya. Wa qad dzakara Syekh Al-Jawi, di sini Syekh Al-Jawi ini kiai dari Jawa. Kiai dari Jawa itu siapa? Orang-orang sana kiai dari Jawa itu yang populer itu adalah Syekh Nawawi Banten. Ya, Syekh Nawawi Banten itu beliau punya karangan, di dalam karangannya itu beliau mengatakan awijtihadin, atau dengan ijtihad. Ijtihad itu apa? Huwa maka namustanidan ila alama. Ijtihad itu adalah tanda patokan yang orang itu tahu. Seperti apa? Qasauti dikin mujarrab, seperti suaranya ayam yang sudah terlatih. Au khiyatoh, atau kegiatan jahit. Ya, saya kalau jahit dapat berapa baju, itu berarti sudah masuk waktu sholat zuhur gitu misalnya. Au sinaatin, atau dengan kerjaan-kerjaan yang lain. Wa wirdin, dan wiritan. Wiritan itu biasanya habis maghrib, ya, habis maghrib kemudian dia baca, misalnya membaca Yasin, baca Rajabul Haddad, baca ini, baca itu, dan selesainya dia baca, pasti sudah masuk waktu Isya. Nah, itu bisa dijadikan patokan juga. Seperti itu. Itu namanya ijtihad. Wa yushtaratu aidan ma'rifatul qiblah, dan disyaratkan juga tahu arah kiblat. Disyaratkan juga tahu arah kiblat. Nah, ini tahu arah kiblat ini yang mungkin sering diremehkan. Ya. Pokoknya ngadep kiblat yakin kun dia kono. Seperti itu. Itu kalau misalnya kita punya perangkat yang
bisa kita jadikan patokan untuk mengetahui kiblat itu nggak boleh hanya pakai kira-kira. Tidak boleh hanya memakai kira-kira. Misalnya apa? Misalnya kita punya kompas. Ya, misalnya kita punya kompas. Maka sebelum sholat kita harus ngompas terlebih dahulu. Kalau misalnya kita mampir di masjid, di musola, kemudian di situ ada mihrabnya, jelas ngadep ke sana, itu enak. Kalau kita mampir di mana gitu, kemudian di hotel biasanya ya. Di hotel itu biasanya ada tanda kiblatnya itu ke arah sana, itu enak. Tapi kalau misalnya tidak tahu sama sekali, nah itu tidak boleh hanya dengan kira-kira, tapi kita harus melewati prosedurnya. Prosedurnya itu seperti apa? Kalau kita ada di rumahnya orang, maka tanya ke orangnya. Ya, kalau kita ada di rumah orang, maka kita tanya ke orangnya. Kalau misalnya kita berada di yang bukan rumahnya orang, maka kita bisa cari kompas. Atau kalau kompas nggak ada, maka kita lihat kalau siang matahari, kalau malam itu dengan bintang. Di kitab-kitab fikih yang besar-besar itu diajari di situ. Kalau kamu ada di Mesir, kemudian kamu mau menghadap kiblat, maka bintang yang ini itu ada di kupingmu sebelah sini. Saya pun nggak hafal. Soalnya apa? Soalnya sudah pakai kompas sekarang. Makanya kalau saya di HP itu pasti ada ya aplikasi yang di situ nanti ada kompas. Suatu saat saya kemana gitu, itu kalau mau sholat lewati prosedur dulu, harus tahu di mana kiblat. Dan kiblat itu adalah hubungannya dengan arah. Maka cara paling gampang adalah dengan kompas. Seperti itu. Nah, disyaratkan untuk mengetahui kiblat. Orang boleh ya, untuk tidak menghadap kiblat dan dia melaksanakan sholat di dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika dia melaksanakan sholat sunnah saat bepergian. Dia melaksanakan sholat sunnah saat bepergian. Ada orang kecanduan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah kecanduan. Ya, kecanduan sholat sunnah. Malam itu dia nggak bisa tidur kalau nggak sholat witir dulu. Itu namanya kecanduan sholat sunnah. Ya. Tapi sekarang dia sedang ada di dalam bis, mau ziarah Wali Songo. Ya. Ziarah Wali Songo, tapi dia ada di dalam bis, maka dia boleh untuk melaksanakan sholat dengan cara tidak menghadap ke kiblat. Ini di dalam sholat sunnah saja ya, sholat fardu nggak ada. Di dalam sholat sunnah saja. Ya sudah, kemana arah tujuannya, maka itulah arah kiblatnya. Langsung dia laksanakan sholat Allahu Akbar dan dia sholat seperti biasanya sambil duduk boleh, sambil rebahan boleh. Rebahan kok bisa sholat rebahan? Ya kan sekarang ada bis yang apa namanya sleeper ya. Bis sleeper itu adalah isim fa'ilnya, jadi pelakunya. Jadi bagi yang doyan tidur. Nah, itu maksudnya bis sleeper itu adalah bis bagi yang doyan tidur. Ya kan, sleeper kan subjeknya itu isim fa'ilnya. Itu sambil rebahan sholat nggak apa-apa. Seperti itu. Itu keadaan pertama, orang boleh sholat tidak menghadap kiblat. Keadaan kedua, orang sholat tidak menghadap kiblat itu ketika dia di dalam kegentingan, seperti dalam perang. Ya. Waktunya ini, kalau ini sholat fardu pun boleh. Ya. Tengah-tengah perang, ya perang zaman dahulu, perang pakai pedang itu kan bisa sampai 3 hari, 5 hari, 1 minggu, sampai berbulan-bulan. Nah itu
dalam keadaan genting seperti itu, dia sholat boleh tidak menghadap kiblat, kemana saja dia menghadap, dia melaksanakan sholat. Sudah, itu dua hal. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu. Yang kedua, mengetahui arah kiblat. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, wa yajibu satrul aurah bisatirin tohirin mubah. Dan wajib menutup aurat dengan penutup. Maksudnya penutup ini apa? Yang menutupi warna kulit. Ya. Yang namanya penutup aurat itu adalah yang menutupi warna kulit. Meskipun ketat tidak masalah, yang penting warna kulitnya tertutup. Ada yang lebih ekstrim lagi. Di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan kalau ada orang dia nggak punya pakaian, dia hanya bisa untuk melumuri tubuhnya dengan tanah liat, maka dia tutupi auratnya itu dengan dia kasih tanah liat dan dia boleh melaksanakan sholat. Yang penting warna kulitnya itu tertutupi. Ya, yang penting warna kulitnya tertutupi. Tidak hanya menutup warna kulit saja, tetapi apa yang dia pakai tersebut itu harus suci, tohirin, ya, harus suci. Kemudian yang ketiga, harus menutup aurat sekiranya auratnya tidak kelihatan dari arah atas dan samping. Dari arah atas dan samping. Jadi kalau misalnya, wah saya tidak ada penutup aurat, cuma ada gentong, ya, dream, ya, dream. Kemudian dia ada sholat di tengah-tengah dream tersebut, itu kan, dan dia tidak berpakaian, dari atas kan kelihatan. Nah itu tidak bisa. Itu terlalu ngayal ya. Yang agak dekat lah misalnya, yang agak dekat. Saya aurat saya laki-laki itu mulai pusar sampai lutut. Kemudian saya memakai gamis misalnya yang kedodoran besar, ya, kedodoran besar. Ini buka segini. Sekiranya ketika saya itu ruku, maka orang bisa melihat aurat saya, daleman saya itu dari depan saya. Itu kan berarti kalau dia melihat dari depan saya ketika saya ruku, itu kan auratnya kelihatan dari arah atas. Atas itu kan, ruku, atas. Ya. Seperti itu. Nah itu juga tidak boleh dipakai. Ya, tidak boleh dipakai. Ininya apa namanya, besar segini misalnya. Segini, ketika saya dalam keadaan berdiri itu masih aman, tertutup mulai pusar sampai lutut. Tapi ketika saya ruku, nah ini kan longgar, ya, longgar. Akhirnya yang dalemannya nggak pakai apa-apa, dalemannya nggak pakai apa-apa. Nah itu terus kelihatan dari arah depan ketika saya ruku, nah itu langsung batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Karena apa? Tidak menutup dari arah atas dan arah samping. Dari arah bawah tidak masalah apabila kelihatan aurat dari arah bawah. Orang laki-laki pakai sarung, dalemannya nggak pakai apa-apa. Nah, itu kan kalau diinceng dari bawah itu kan auratnya kelihatan, tapi itu tidak masalah karena dari arah bawah. Yang disyaratkan itu adalah menutup dari arah atas dan samping. Dan disyaratkan aurat tersebut ditutup, ya, auratnya itu ditutup dengan sesuatu yang apa ya istilahnya? Gambarannya itu gini. Gambarannya itu kalau saya punya kain besar, ya, punya kain besar, saya nggak pakai apa-apa. Kemudian kainnya itu saya kemulkan ke sekujur tubuh saya. Ya. Jadi saya ada di dalam kain, saya di dalam kain,
kemudian saya sholatnya itu di dalam kain. Tapi kan itu tidak menutup aurat saya. Ya apa sih? Bukan. Kain besar. Saya diselimuti sama kain besar ini, tapi saya di dalam nggak pakai apa-apa. Ya. Kalau misalnya kain besar itu ada bolongannya, terus saya masuk kepala saya di situ, itu namanya masih nempel di tubuh saya. Itu nggak ada bolongannya untuk kepala saya, tapi sudah nutup, sekujur tubuh ini sudah nutup. Tapi otomatis kalau saya sujud kan sujudnya apa? Di dalam kain. Ya. Bukan seakan-akan saya nggak pakai kain. Saya tidak memakai kain, tapi hanya kain itu nutupi saya. Saya nggak pakai kain, tapi kainnya itu cuma nutupi saya, itu nggak boleh. Ya, nempel. Harus nutupi saya, bukan harus nempel saya. Nggak boleh cuma nutupi saya saja. Itu kan sama saja kalau seperti itu dengan saya bangun kemah. Ya, saya bangun kemah gini, terus saya telanjang dan saya sholat di dalamnya. Sama saja kan keadaannya seperti itu. Nah, itu gambarannya. Jadi harus nempel kayak gini di badan, bukan cuma nutupi gitu aja. Seperti itu. Yang apa? Drum. Ya itu iya. Soalnya nggak nempel. Kalau ruku ketokan itu kan nggih nempel, masih nempel di badannya, itu enggak masalah, tapi itu masalahnya cuma kain dikemulkan saja, dikemulno seperti itu, terus sholat di dalamnya itu enggak boleh. Ya. Ya wis pokoknya sholat pakaian normal gini. tapi suatu saat kalau misalnya ada kejadian-kejadian itu fatwanya sudah ada gitu loh, maksudnya fatwanya itu sudah ada di dalam ini kitab Zadul Labib ini. Saya tadi baca orang boleh sholat sambil telanjang kalau nggak nemu pakaian ya. Tapi disyaratkan saat dia itu sendirian, nggak nemu pakaian. Terus sholatnya seperti apa? Ya sudah, dia sholat sambil telanjang. Tapi syaratnya dia harus sendirian di dalam kegelapan. Ya, seperti itu. Kalau orang di atas itu pakai rok, ya orang perempuannya pakai roknya itu sampai lembreng gitu. Terus sholatnya ya pakai rok yang itu apa nggak takut najis? Nah, itu sebetulnya mau saya terangkan tentang najis-najis yang dimaafkan itu di akhir. Setelah saya membaca matan ini, nanti saya buka kitab yang ini. Nah, itu nanti saya terangkan yang bagian itu. Masalah debu-debu di jalanan dan lain-lain itu insya Allah sebentar lagi. Mubah sudah seperti itu. Oh ini. Wa yajibu raf'un najasah minas tsaubi wal badan wal makan, dan wajib untuk menghilangkan najis dari pakaian, badan dan tempat yang kita pakai untuk sholat. Wajib nggak ada najisnya di pakaian kita, di badan kita, dan di tempat yang kita pakai untuk sholat. Yang mana najis tersebut adalah najis-najis yang bukan najis ma'fu. Sekarang saya carikan di sini najis apa saja yang ma'fu. Ma'fu itu apa? Ma'fu itu adalah najis yang dimaafkan atau najis yang dimaklumi. Meskipun ada najisnya, tapi dianggap tidak masalah.
Hah? Darurat. Meskipun tidak darurat tidak masalah kalau najisnya itu najis yang model-modelan seperti ini. Wujubis sholat. Sihhatis sholat. Ya. Dan suci dari najis yang tidak dimaafkan. Baik itu sampai najis yang ada di dalam mulut, di dalam hidung, di dalam mata, itu tidak boleh ada najisnya. Tidak boleh ada najisnya ketika kita melaksanakan sholat. Di antara najis yang ma'fu itu apa saja? Satu di antaranya. Kalau ada orang dia beristinja, bahasa kita cawi, ya. Dia beristinja, tapi istinjanya memakai batu. Sebersih apapun orang membersihkan najis yang keluar dari depan maupun belakang, kalau pakai batu itu pasti masih ada sisanya. Nah, sisanya itu kan namanya sisa najis ya, berarti hukumnya tetap najis. Nah, tapi najis yang itu dimaafkan. Meskipun dia langsung melaksanakan sholat, tidak masalah. Dia membawa najis itu di dalam sholatnya, tidak masalah. Pak istinja memakai batu, itu syaratnya biar sah, itu harus bersih. Dikatakan bersih itu seperti apa? Tidak apa-apa kalau misalnya ada sisanya. Tapi sisanya itu harus sisa yang sangat kecil sekali, sekiranya tidak bisa dihilangkan kecuali dikorek-korek, dikorek-korek dengan benda yang tajam. Ya, benda yang tajam. Kan mohon maaf ya, bagian belakang kita itu kan tidak halus. Tempat keluarnya itu loh kan tidak halus, kan ada kerut-kerutnya. Nah, itu kalau misalnya mengeluarkan kotoran dari situ, kemudian kita bisa menghilangkan dari tempat-tempat yang kelihatan saja, tapi kerut-kerutnya itu kan namanya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan kita congkel dengan benda yang tajam. Nah, kalau misalnya sudah kita hilangkan yang kelihatan itu dan cuma tinggal yang sedikit-sedikit itu saja, itu tidak masalah. Itu namanya sisa dari istinja. Dan sisa istinja itu dibawa ke sholat, itu najisnya ma'fu, dimaafkan, tidak masalah. Seperti itu. Itu yang pertama. Orang kalau istinja pakai batu juga kalau lama dia pakai celana, otomatis kan berkeringat. Nah, berkeringat itu kan kemana-mana, ya sisa najisnya itu kan kemana-mana. Yang tadinya itu cuma di bendanya itu saja, kemudian bisa ke celana, bisa ke mana-mana. Nah, itu juga yang kemana-mana itu juga dimaafkan. Itu juga ma'fu, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian di sini ada dijelaskan tentang popok. Ya, dijelaskan tentang popok. Popoknya anak kecil itu kalau misalnya di dalamnya ada isinya, terus dia itu nempel sama kita yang sedang sholat, kalau tidak segera kita alihkan, ya gak segera dialihkan anak kecil ini supaya gak nempel kita, nah itu sholatnya bisa batal. Sholatnya kita bisa batal. Karena apa? Karena kita ketempelan najis. Ya, kita ketempelan si anak ini yang dia bawa najis. Ya. Biar tidak batal seperti apa? Ya segera diminggirkan. Ya, segera diminggirkan. Seperti itu.
Kemudian wa mimma yu'fa anhu tinu mahalli mururin mutayaqqon najasatuhu. Termasuk yang dimaafkan itu juga jalanan-jalanan yang kita yakin, ya ini yakin ya, bukan prasangka ya, yang kita yakin najisnya. Meskipun najisnya yang kita yakini di situ itu ada najis mughalladhah, najisnya babi, najisnya anjing. Nah, kalau musim-musim hujan seperti ini, biasanya orang itu kan sekarang banyak yang buang-buang bangkai-bangkai tikus itu di jalanan kan. Nah itu kan dipelindes-pelindes truk, dipelindes apa, itu kan otomatis najisnya kemana-mana. Terus kena hujan, daerah sekitarnya itu basah. Nah ini si bangkai tadi kena bannya orang, kemudian lewat di jalanan basah, otomatis seluruh jalanan itu semuanya najis, ya, semuanya najis. Tapi najis yang seperti itu dimaafkan. Najis di jalanan itu dimaafkan. Di sini dikatakan madamatin najasatu mustahlaka fihi. Selama najisnya itu sudah tidak ada rupa. Tidak ada rupa itu maksudnya apa? Sudah campur, nggak tahu yang mana, yang sebelah mana yang najis, sebelah mana yang nggak najis, itu nggak tahu. Pokoknya campur seluruhnya ini sudah najis. Nah, seperti itu. Amma idza tamayyazatin najasah fala yu'fa anhu. Tapi kalau kelihatan najisnya, misalnya kotoran sapi, misalnya ada bangkai tadi, itu yang nempel ke diri kita, wah itu najis. Itu perlu dibersihkan. Tapi kalau cuma debu-debu nempel di pakaian, atau kita kecipratan kayak hujan-hujan ini, kecipratan di badan kita, itu selama tidak parah, ya tidak parah itu seperti apa? Parah itu sekiranya dia itu dikira habis jatuh, ya habis jatuh gulung-gulung, ya itu. Nah sekarang kan orang pakai sepeda motor misalnya, ya pakai sepeda motor, terutama sepeda motor yang metik-metik itu saya kalau di hujan-hujan di belakangnya motor-motor metik itu pasti sudah dari bannya dia itu ke muka-muka, ya. Nah itu kan otomatis najis apa gitu ada di jalanan itu. Bagaimana itu hukumnya? Ya sudah, itu mimma yu'fa anhu, termasuk yang dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hampir sama sih, yang seperti yang tadi, sesuatu najis yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak terlihat oleh mata. Biasanya saya contohkan itu gini. Di kamar mandi, ya di kamar mandi misalnya ada bekas buang kotoran. Ya, kamar mandi ada bekas buang kotoran, kemudian ada lalat yang mencelok ke situ. Nah, itu kaki-kakinya kan otomatis kena basahnya tempat itu, kemudian ikut najis juga. Kemudian dia nempel ke badan kita, ya, nempel ke badan kita, nempel ke pakaian kita. Kakinya tadi masih najis, nempel ke badan kita, nempel ke pakaian kita, tapi kan tidak terlihat oleh mata. Itu juga dimaafkan. Ya, itu juga dimaafkan. Kemudian selanjutnya darah dan nanah apabila hanya sedikit. Ya, darah dan nanah baik di badan maupun di pakaian apabila hanya sedikit, itu juga dimaafkan. Biasanya misalnya laki-laki dia itu sholat Jumat, ya,
sholat Jumat kan otomatis dia sudah ada di dalam masjid. Kemudian tiba-tiba jarinya ini siwilen ini kena apa gitu, keluar darahnya, hanya sedikit darahnya. Apakah dia wajib untuk membasuhnya? Enggak. Darah yang sedikit itu ma'fu. Sudah, sholat saja. Bahwa najis darah yang sedikit itu tidak masalah, tidak usah dibasuh terlebih dahulu. Bagian mulut misalnya kemudian mengeluarkan darah sedikit, tidak sempat atau tidak bisa untuk berkumur, maka tidak masalah kalau cuma sedikit, seperti itu. Kemudian darahnya di sini dikatakan darahnya nyamuk. Darahnya nyamuk itu maksudnya nyamuk nempel di kita, kemudian dia nyedot darah kita. Kalau dia nyedot terus, lama-lama kan darahnya itu dimuntahkan sama dia, ada di bagian tubuh kita. Nah, itu juga termasuk sedikit dan itu juga dimaafkan. Kalau tidak sempat untuk mensucikan ya tidak masalah, dibawa untuk sholat tidak masalah. Di sini dicontohkan kutu dan lain-lain. Pokoknya darah-darah dari hewan-hewan seperti itu tidak masalah. Ada lagi satu lagi namanya, bahasa Arabnya itu wanimuz dzubab. Bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Pokoknya gambarannya itu lalat. Kalau dia nempel di pakaian, terutama pakaian putih, kemudian dia terbang lagi, itu otomatis biasanya meninggalkan bercak hitam atau bercak kuning. Biasanya itu bercak hitam atau bercak kuning. Itu dinamakan, bahasa Arabnya itu wanimuz dzubab. Di sini lalat tidak terlalu parah ya. Di sini tidak terlalu parah lalatnya. Bahwa pas ditarim itu atau di mukalla itu lalatnya itu parah. Sekiranya dia begitu nempel, ya kita punya pakaian, kita hanger sebentar saja terus ditempeli sama lalat, itu pasti ada bercak-bercak itu sisa, entah itu apanya lalat. Pokoknya kalau bahasa Arabnya itu wanimuz dzubab. Ya, itu bercak-bercak dari lalat itu juga tidak masalah. Itu termasuk yang dimaafkan. Ya, termasuk yang pakaian kengsre-kengsre tadi itu kena debu jalanan, itu juga tidak masalah. Kalau debu jalanannya itu yakin najis saja tidak masalah, apalagi kalau tidak yakin najisnya. Nah, kalau sekarang ini musim hujan, hujannya lebat dan sekiranya hujannya itu di jalan itu ngalir, kan otomatis air yang mengalir itu membersihkan atau mensucikan tanah, mensucikan aspal, mensucikan apa yang dilewati olehnya, kan seperti itu. Itu juga tidak perlu ada keraguan, tidak perlu ada ragu-ragu tentang hal-hal yang seperti itu. Kecuali kalau misalnya di tempat-tempat yang biasa disucikan, ya tempat-tempat yang biasa disucikan, misalnya di rumah kita ini ya kita jaga kesuciannya, biasa disucikan. Tapi kemudian tempat rumah kita ini najis, ya tidak boleh. Kalau misalnya kita keserempet basahnya najisnya lantai rumah kita yang najis atau seperti apa, yaitu tidak ma'fu. Yang dimakfu itu apa? Jalanan yang tidak biasanya disucikan. Ya, jalanan yang tidak biasanya disucikan. Kalau misalnya rumah, itu biasa sudah seharusnya disucikan. Nah, itu jadinya hukumnya beda lagi, gitu loh maksudnya. Hukumnya itu berbeda. Wanimuz dzubab. Sudah. Sekarang sedikit saya membahas tentang masalah najis. Najis itu ada sifatnya. Sifatnya najis itu 3. Ada rasanya, ada warnanya, ada baunya. Bayangkan saja pakaian kita kena darah. Ada warnanya, warna merah. Baunya, bau darah. Kemudian rasanya, rasa darah. Kemudian pakaian kita ini
kita cuci, tapi sudah kita usahakan dengan semaksimal mungkin, tapi bercak darahnya masih ada. Ya, bercak darahnya itu masih ada. Kalau biasanya di tempat-tempat yang ada tinggi, tahu tinggi nggih? Ya, tahu tingginya ada tingginya itu kita pites tingginya. Ya, kita pites tingginya, itu terus kita cuci tangan, itu rasanya nggak ada. Warnanya sudah tidak ada, tapi baunya masih ada. Nah, itu yang saya mau terangkan itu masalah ini. Ya. Sifat najis, kalau kita bersihkan najis tersebut, kemudian sudah maksimal, sudah kita kucek, kita peres, kita kucek lagi, kita peres, kucek lagi, peres 3 kali, tapi tidak kunjung hilang. Itu kalau tersisa satu sifat saja tidak masalah. Itu juga ma'fu juga. Ya, tersisa satu sifat saja tidak masalah. Kayak darah tersisa cuma warnanya saja, baunya nggak ada, rasanya nggak ada, tidak masalah. Nggak perlu terus nanti dipotong tadi apa, itu tidak perlu. Ya, pernah ada teman itu pas bulan Ramadan kemudian kurang minum, ya, akhirnya ketika dia itu buang air besarnya itu sangat sulit sekali, sehingga dia harus terpaksa untuk mencongkel di bagian belakangnya, itu dicongkeli supaya bisa keluar, dan tangannya itu bau kotoran sampai seminggu. Ya, tangannya itu kan habis nyongkel itu kan bau kan. Nah, itu diusahakan sampai dikasih minyak wangi pun nggak bisa nutup. Nggak bisa nutup karena ya, baunya itu tadi. Nah, itu, tapi kan rasanya nggak ada. Dia dilat juga nggak ada rasanya. Warnanya juga nggak ada. Cuma tinggal baunya saja. Nah, ini ma'fu. Tidak masalah. Ya, seperti itu. Itu yang perlu saya terangkan. Karena ini mungkin kejadian. Yang kejadian banyak itu ya kena darah, mungkin darah, sulit menghilangkannya. Seperti itu. Jadi harus hilang 2 sifatnya, tinggal 1 sifat saja, warna saja atau bau saja, itu tidak masalah. Seperti itu. Itu syarat sholat. Sucinya badan, sucinya pakaian, sucinya tempat yang kita pakai sholat itu dari najis. Najis yang tidak ma'fu. Najis yang ma'fu itu tidak masalah. Ini, seandainya seseorang yang sholat, dia memakai, laki-laki misalnya ya, memakai sarung yang bolong, nggak ada sarung lagi, adanya cuma sarung yang bolong itu, atau celana lah, yang mungkin itu celana yang bolong. Dia cuma ada itu saja, cuma ada celana itu saja yang bisa dia pakai untuk sholat, yang lainnya najis mungkin, atau terjadi bencana, banjir, kebanjiran, pakaiannya hilang semua, kemudian dia juga terseret banjir, otomatis pakaiannya itu sobek-sobek. Lah, di celananya ini pas ada sobeknya, nah dia sholatnya bagaimana? Ya, dia sholat biasa, apa sholatnya itu seperti apa? Nah, dia memakai celana tersebut dan sholatnya sambil memegangi, menutup bagian yang bolong, ya, menutup bagian yang bolong, ditutup sama tangannya. Terus ketika sujud itu kan harus nempel 7 anggota badan, dahi, 2 telapak tangan, kemudian
lutut ini namanya. Ya, lutut. Kemudian jari-jari kaki ini kan harus nempel semua. Lah ini kalau megangi yang sebelah sini, yang bolong tadi kan otomatis tidak nempel ke tempat sujud. Sebetulnya bisa sih nempel. Kalau tempatnya di sini ya, kalau tempatnya di sini bisa nempel. Yang disyaratkan nempel itu bukan semuanya. Yang syaratnya nempel itu hanya sebagian saja. Jadi kalau misalnya dia sujud di bagian sini, terus yang ini nempel sedikit ke lantainya, kemudian seperti itu kan bisa. Tapi masalahnya kalau bolongnya itu sebelah sini enak, sing bolong sebelah sini. Loh ini sudah nggak ada solasi, nggak ada solasi. Nah itu tidak masalah. Jadi dia milih salah satu antara dia sempurnakan sujudnya atau dia pegangi yang bolong tadi, itu sama-sama sahnya. Ada yang berpendapat megangi ini, ada yang berpendapat menyempurnakan sujudnya. Pokoknya yang manapun yang dia pilih itu sama-sama sah. Seperti itu saja. Maksudnya itu tadi kan bolong. Ya. Ini sebelum dia sujud ini dilebih dulu bagian tertutup itu sujud. Selama tidak lebih dari 3 gerakan yang berturut-turut tidak masalah. Ya. Selama tidak lebih dari 3 gerakan yang berturut-turut itu tidak masalah. Tiga gerakan berturut-turut itu misalnya saya lakukan garukan dengan ekstrim, bukan cuma pakai jari saja, tapi semua segini ini ikut gerak, ya 1, 2, 3. Nah, ini kan sudah 3 gerakan gitu loh maksudnya. Kalau misalnya saya bergerak mau garuk, ini seperti ini, saya garuknya dengan jari saja. Nah ini kan, tapi ada gerakan, nambah gerakan, ini 1 gerakan kan, ini 1 gerakan seperti ini. Nah, kemudian saya balik lagi ke sini, 1 gerakan, kan ada jedanya. Gini, yang bagian ini saja, yang gerak, ini bagian jari satu jari ini tidak masuk hitungan. Ya. Dengan syaratnya bukan untuk main-main ya, bukan untuk main-main. Tapi misalnya ada orang di dalam sholatnya biasanya ada satu kelompok kalau sholat itu ketika dia tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ini digerak-gerakan ini. Nah, ini apakah ini tidak membatalkan sholat? Tidak. Karena apa? Ini gerakan kecil dari bagian tubuh yang kecil. Maka tidak membatalkan sholat. Kalau yang membatalkan sholat itu yang mana? Yang kalau lengannya ini yang gerak, 1 lengan yang gerak ini sudah namanya gerakan besar. Gerakan kecil itu jari, mata, lidah, telinga misalnya iso ngene-ngene dhewe. Nah, itu juga merupakan gerakan kecil. Ya, lidah, kita membaca itu pakai lidah. Nah, itu gerakan kecil. Mata, lirik-lirik itu tidak masalah. Ya masalah asli nih, ora khusyuk sholat masalah, tapi secara fikih itu enggak masalah. Ya, secara fikih itu tidak masalah. Itu kalau dari bagian-bagian tubuh yang kecil-kecil itu gerakannya berapapun saja tidak masalah. Pokoknya niatnya itu bukan niat main-main. Nah, tapi kalau niatnya main-main meskipun gerakannya kecil batal sholatnya. Yang hitungan 3 gerakan berturut-turut itu adalah dari gerakan-gerakan yang besar, mulai dari lengan, kepala, ini lapo.
wong sholat kok. Itu hal tidak pantas. Ada orang sholat dia nggak sadar kalau batal, dan itu dia lakukan setiap sholat. Dia lakukan takbir Allahu Akbar, kemudian ketika tangannya itu nyilang di sini, ininya digerakkan gini. Itu banyak yang nggak sadar. Banyak itu yang nggak sadar. Allahu Akbar. Entah apa maksudnya, saya nggak paham. Kan wis Allahu Akbar. Wis kan? Ya sudah kan? Terus lapo? Ngini. Cik mantep, ngini nyantep. Banyak itu yang nggak sadar. Allahu Akbar terus ngini. Nah ini kalau hitungannya ini satu, berarti 1, 2, 4. 4 gerakan. Apa? Kalau nggak sadar berarti dimaafkan ya, Pak. Seandainya nggak sadar. Nggak sadar. Ya itu, saya beberapa kali mengingatkan hal yang seperti ini di mana-mana. Itu maksud saya ben sadar. Itu maksudnya. Soalnya gak ada hubungannya sama sholat ya. Allahu Akbar terus gini. Apa ini maksudnya? Nah iya. Ada yang sholat sambil jinjit, ya sholat sambil jinjit. Apa maksudnya? Saya itu bingung. Pantes terus Rasulullah itu ada salah satu hadisnya itu yang beliau bersabda, "Lau khasya'a qalbu hadza la khasya'at jawarihuhu." Rasulullah lihat orang sholat, kemudian kok dia itu main-main jenggot. Ya main-main jenggot. Lah, ya mbok, kenapa kok dia main jenggot? Kemudian Rasulullah mengatakan seandainya hatinya orang ini khusyuk, pasti badannya ikut khusyuk juga. Ya, seandainya hatinya orang ini khusyuk, maka pasti badannya juga ikut khusyuk juga. Ya, supaya kesalahan itu tidak berangsur-angsur. Jadi ya wis takbir ya takbir Allahu Akbar, sudah diam, gak usah pakai yang ini gerakan ini. Ya, gerakan ini itu, iya. Kenapa? Itu iya biasanya juga laki-laki juga ada gerakan ngelempit ini sarung. Tapi itu kan bisa dihitung lah, bisa dihitung misalnya cuma saya contohkan ya. Dari i'tidal mau ke sujud. Ini kan tangan saya sudah seperti ini. Ya cuma tinggal gini aja kan. Nah, kan itu enggak apa-apa ya, itu kan soalnya umumnya saya begini. Ini kan jari saya kan, tangan saya sudah di sini. Jari saya ini. Jari saya. Umumnya orang perempuan. Tinggal hati-hati jangan misalnya. Terus ngambil ini dengan tarian atur dari gerakan besar. Ya. Hati-hati yang seperti itu. Ya, gampang sholat itu gampang, tapi kan mewaspadai hal-hal yang semacam itu kan perlu ilmu gitu loh maksudnya. Saya kalau ngajar tentang sholat, karena sholat itu ya saya lakukan sehari-hari,
pastinya problem-problem yang seperti ini harus saya terangkan juga. Gak fokus kitab toh. Ini gerakan gini-gini ora ono di kitab. Gerakan gini-gini yang ada itu ya di masyarakat kita ini. Nah, itu perlu di. Kemudian ada yang sholat sambil doyong-doyong ya, ini. Ya, itu pernah suatu saat dulu, sudah dulu, karena entah ya kenapa, saya tidak pernah sering wiritan, tapi kok ketika saya itu tahiyat kerasa badan saya itu gini-gini sendiri, ya. Itu ketika saya sadar terus setiap sholat itu saya waspadai, jangan sampai badan saya ini gini-gini sendiri. Ini gerakan gini lah, gerakan wiritan kan. Tapi masalahnya saya nggak pernah wiritan itu loh maksudnya. Jadi gini-gini itu apa? Saya pikir juga, wah saya aneh gini-gini, ora tahu wiritan. Ya lek wong demen wiritan terus sudah kebiasaan la ilaha illallah sambil gini-gini kan. Maklum saya gak pernah wiritan. Oh ini penyakit berarti ya. Ini namanya penyakit. Dan mungkin penyakit-penyakit yang seperti itu menjadikan saya lebih waspada terhadap sholat saya. Ya tunggale orang yang doyong-doyong seperti ini kan mungkin dia gak kerasa. Tapi perlu ada yang ingatkan. Soalnya apa? Ya dia nggak sadar ya disadarkan. Ya kalau dia nggak sadar maka harus disadarkan. Seperti itu. Ini sebetulnya ada keterangan di sini. Ada keterangan bahwasanya laki-laki maupun perempuan itu hingga ketika dia itu sendirian pun wajib untuk menutup auratnya. Ketika sendirian nggak ada orang, itu wajib untuk menutup auratnya. Paling enggak yang ditutup itu adalah ini, yang bagian vital ini, ya depan dan belakang itu ditutup. Seperti itu. Dalam keadaan sendirian. Meskipun kalau suami istri itu di antara mereka tidak ada aurat. Antara suami istri itu di antara mereka nggak ada aurat. Jadi suami bebas melihat bagian manapun dari istrinya, istri juga bebas melihat bagian manapun dari suaminya. Seperti itu. Dan aturannya kalau bagi perempuan ketika dia ada di dalam rumah dan di dalam rumah itu ada mahramnya. Mahram itu semacam kakak laki-laki jenengan, adik laki-laki jenengan, itu kan mahram. Paman jenengan, nah itu kan mahram. Kalau secara kontekstual fikih yang klasik, ya itu yang wajib ditutupi hanya bagian pusar sampai lutut saja di hadapan mahram. Di hadapan mahram. Tapi ada yang bilang seperti ini, iya memang, tapi itu fatwanya dikeluarkan ketika zaman itu masih belum rusak seperti yang sekarang ini. Kalau zamannya itu di zaman-zaman pertengahan ya, bukan zaman modern ini. Di zaman-zaman pertengahan itu sudah harus nutupi bagian-bagian yang tidak diperlukan ketika jenengan itu aktivitas masak, nyapu apa gitu. Kalau ukurannya apa namanya? Bagian aurat yang boleh kebuka ketika jenengan melakukan aktivitas di dalam rumah itu adalah lengan, begini. Lengan. Apa namanya? Betis. Itu boleh tidak pakai. Kerudung itu boleh tidak pakai. Gampangannya pakai daster yang gini, ya.
Itu kalau di rumah. Meskipun di rumah itu ada suami. Yang di rumah itu hanya ada mahram saja. Mahram saja itu ya bapak mertua, ya kakak, paman dan lain-lain itu kan mahram semuanya. Tapi paling enggak pakai daster. Itu zaman pertengahan ya, bukan sekarang. Itu zaman pertengahan. Itu paling enggak sudah pakai daster. Meskipun enggak kerudungan, enggak masalah. Itu di dalam rumah dan di hadapan mahram saja. Tapi di zaman yang sudah modelan seperti ini, ya wis berukut. Ya, meskipun di rumah bukan di hadapan suaminya, itu ya tetap pakai kerudung seharusnya gitu. Seharusnya. Itu bukan masalah keras atau enggak, bukan seperti itu, tapi apa ya? Antisipasinya ulama itu seperti itu. Kan sekarang jangankan orang lain, bapak saja ada yang mencabuli anaknya. Ya, ada yang pokoknya gawat pokoknya. Gawat. Jadi kalau di rumah jenengan tiru yang pertengahan nggak apa-apa. Di rumah ada mahram saja, itu pakai daster tok nggak masalah. Ya, jenengan mau niru yang modelan seperti itu nggak masalah, sudah aman pakai daster aman, nggak apa-apa. Tapi jangan cuma pakai gini tok, ya pakai daster itu sudah minimal nggak kurang dari itu. Tidak kurang dari itu. Karena apa? Karena itu antisipasi. Yang seperti itu kan hanya karena haknya sahnya nih, jadi maksudnya itu tentang adat kan belum berarti ya. Maksudnya itu hanya sah tapi yang hubungannya dengan sholat tadi, yaitu kalau laki-laki antara pusar sampai lutut, kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu kalau di dalam sholat, ya. Kalau di dalam sholat, kalau di luar sholat itu tadi yang saya terangkan, ketika sendirian itu pantesnya meskipun sendirian itu ya nutup. Paling enggak itu minimal yang saya ungkapkan ini yang minimal bagian depan belakang ini minimal ditutup meskipun sendirian. Kalau misalnya di rumah itu minimal, kalau perempuan ya pakai daster, kalau laki-laki ya sarung-sarungan tok nggak apa-apa gitu loh, maksudnya pakai celana pendek itu tidak masalah. Jadi itu sudah batas minimal adabnya seperti itu. Batas minimal ini nggak ada hubungan sama sah tidaknya. Kalau sah tidak itu berarti di dalam sholat. Kalau sholat itu ya aurat itu laki-laki antara pusar dan lutut. Kalau perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan pun itu perempuan boleh kelihatan zuhir batin. Jadi bagian perut ini boleh kelihatan, bagian sini juga boleh kelihatan. Tapi biasanya kan rukuh itu kan ada centelannya seperti ini ya. Itu hanya untuk mengantisipasi supaya gak melorot. Jadi bagian punggungnya ini ditutup juga. Sebetulnya itu tidak wajib, tapi untuk antisipasi, untuk menghindari melorot tadi, nah itu bagus. Juga diantisipasi juga kalau pakai rukuh itu rukuh yang normal, bukan ada rukuh itu yang di sini ada bolong-bolongnya, ada motifnya, tapi motifnya itu bolong-bolong. Nah, seperti itu bukan kurang ya, itu sudah auratnya ya kelihatan. Seperti itu. Pokoknya kita di sini sama-sama belajar dan memperbaiki sholat kita agar sholat kita ini sholat yang bagus, sholat yang diterima. Karena itu kan seperti pajak kita hidup. Sholat itu kan seperti pajak kita hidup. Kita hidup di dunia ini nggak bayar. Ya. Allah mau dibayar juga nggak mau. Ya. Kita mau
bayar apa ke Gusti Allah, ya bayar kita itu dengan sujud kita itu, dengan sholat kita itu, ya sudah. Sholat yang kita pakai sebagai pajak hidup kita kepada Allah Ta'ala, ya kita perbaiki dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Allah Ta'ala alam. Monggo, misalnya ada pertanyaan.